Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus. Selamat datang dalam ibadah Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Carolina Leonora Gloria Taruklabi, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang ditugaskan di Bajem Hosana Loa Ulung. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, silahkan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah di minggu saat ini dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Kitab Yeremia pasal pertama ayat 8 yang menjadi nats pembimbing kita menyatakan, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan, seluruh dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Pengakuan dosa. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami. Sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon padamu, ya Bapa di sorga. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku, dan kehendakku jadi penuh, ampunilah. Jikalau tuturku tak sebenar dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercerai, ampunilah. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 9 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 5. Kitab Efesus pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat 4 yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan dari kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu ya Bapa, dikarenakan kami dapat beribadah, baik di dalam gedung gereja ini, maupun di rumah kami. Kiranya dalam ibadah minggu saat ini ya Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan menjadi pelaku di balik firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa kabar bagi kita semua? Saya berharap dan mendoakan bagi kita semua dalam keadaan terus bersyukur dan baik adanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada dua dimensi yang terdapat di dalam diri seorang murid. Dimensi pertama menyatakan bahwa ia adalah seseorang yang berada dalam posisi untuk mendengar dan menerima pengajaran dari gurunya. Dimensi kedua
menegaskan bahwa ia sedang dipersiapkan untuk memasuki masa depannya sendiri. Sekali kelak, sang murid ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, akan menjadi seorang pemimpin yang diakui. Bahkan lebih daripada itu, didengar dan punya kedaulatan. Namun dalam status sebagai seorang murid, ia pun harus menyediakan dirinya untuk ditempa melalui proses belajar aktif atau belajar sambil melakukan dan mengalami sendiri apa yang sedang ia pelajari itu. Proses seperti inilah yang disaksikan oleh Nabi Yesaya di dalam nubuatannya. Panggilan kenabiannya adalah untuk memberitakan pertobatan bagi umat Allah pada saat itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengingat kembali kitab Yesaya pada saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Yesaya sering dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan situasi histori yang melatar belakangi setiap bagian tersebut. Dan apa-apa saja bagian itu. Yang pertama, di dalam pasal pertama, ayat pertama masuk kepada sampai pasal 39 ayat 8 berisi nubuatan mengenai Yehuda dan Yerusalem serta bangsa-bangsa lain yang berlatar belakang situasi sebelum pembuangan. Bagian 2, di pasal 40 ayat pertama sampai kepada pasal 55 ayat 13. Berisi kabar bagi umat Allah yang dalam situasi pembuangan. Dan yang terakhir, bagian 3, ada di pasal 56 ayat pertama sampai pasal 66 ayat 24. Yang berisi peringatan dan janji untuk Allah pada saat sesudah pembuangan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam ibadah minggu saat ini, renungan kita ada di bagian yang kedua, yang berfokus pada janji-janji Allah kepada orang Yehuda bahwa mereka akan kembali dari pembuangan di Babel. Namun dalam bagian ini juga yang perlu kita ingat dan ketahui, ada kecaman keras bagi mereka yang percaya kepada berhala, yang tidak percaya kepada Allah yang hidup. Itu bisa Bapak Ibu Saudara-saudari lihat dalam pasal 44 ayat 12 sampai 20. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Yesaya dalam pembacaan kita harus berani menghadapi berbagai macam resiko penghambatannya. Dan bahkan penolakan atas dirinya serta atas berita yang ia bawakan pada saat itu. Untuk itulah nubuat dan kesaksian Yesaya di dalam renungan kita saat ini dimulai dengan pernyataan bahwa ia menempatkan diri sebagai seorang murid. Bukan di hadapan mereka saja, melainkan di hadapan Allah yang mengutusnya pada saat itu. Ia memberikan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut. Yesaya menyediakan dirinya seperti yang tertulis dalam ayat 4 dan 5, yaitu lidah dan telinganya untuk dipakai sebagai pendengar dan penerus firman Tuhan bagi orang-orang yang menjadi alat nubuatannya tersebut. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ia tidak pernah merasa takut dan gentar menghadapi berbagai macam cobaan. Bahkan siksaan yang datang kepadanya dalam ayat 6. Yesaya yakin bahwa Tuhan Allah berdiri
pemimpinnya tersebut untuk membantu perjalanan pelayanan hidupnya sebagai tugas kenabian yang Allah berikan pada dirinya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai manusia, Yesaya tentu pernah juga merasa ragu akan kemampuannya sendiri. Khususnya ketika Yesaya menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa dan berasal dari kaum berdosa seperti yang tertulis dalam pasal 6 ayat 4 sampai 5. Karena itu sang nabi menjalankan tugasnya sebagai seorang murid, bahkan sebagai hamba, dengan penuh ketaatan. Ketaatannya tidak sia-sia dan membuahkan hasil, yaitu konsistensinya di dalam meneruskan tugas kenabiannya itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Serta keberhasilannya mengatasi berbagai kendala di dalamnya. Ketaatan sebagai seorang murid dan hamba ini ditunjukkan pula oleh Tuhan Yesus. Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya yang kita imani melalui anaknya Yesus Kristus. Ia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, hidup di antara manusia, dan dengan demikian melupakan kesetaraan kepada Bapanya di sorga. Bahkan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dalam ketaatannya yang sejati, Yesus rela merendahkan diri sampai harus mati di kayu salib. Yesus taat memikul penderitaan sampai kepada titik akhir demi pengampunan dosa Bapak Ibu, Saudara dan saya, yaitu kita sebagai manusia. Di Taman Getsemani sempat terjadi pergumulan di dalam kemanusiaan Yesus tentang kenyataan derita yang harus Yesus pikul. Tetapi segala apa yang dilakukan itu, di dalam ketaatan, Yesus mengatakan dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 39 sampai 40 katanya, jadilah kehendakmu. Ketaatan Yesus memperoleh buahnya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan kemudian hidup di dalam kemuliaan sorgawinya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari tidak harus mengalami siksaan dan derita fisik sebagaimana Yesus dan dalam renungan kita hari ini, yaitu Nabi Yesaya. Namun cukuplah dengan istilah pengucilan, penghinaan, bahkan teror untuk menggambarkan risiko panggilan dan pengutusan Bapak Ibu Saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi. Disinilah ketaatan sebagai seorang murid dan seorang hamba memainkan peran penting untuk diproses menjadi seorang pemimpin yang berintegritas dengan takut akan Tuhan. Belajar dari seorang murid dan hamba Tuhan ini, yaitu Yesaya, untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas harus memiliki ketaatan, di mana Bapak Ibu Saudara-saudari harus menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam pengajaran firman-Nya tersebut. Kita menyediakan telinga untuk mendengar apa yang Tuhan katakan tentang tugas kesaksian Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan semua konsekuensi yang kita hadapi harus kita ikuti. Bahkan dengan telinga seorang pemimpin yang berintegritas, kita tidak hanya mau mendengar yang indah-indah dan muluk-muluk semata, tetapi juga segala dimensi dari panggilan dan pengutusan Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus dimaknai lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara-saudari menyediakan lidah kita sebagai estafet berita kebenaran dan Injil keselamatan. Dengan lidah seorang pemimpin, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, menjalankan fungsi pemberitaan kita itu dengan tegar, tanpa ragu-ragu dan segan.
Walaupun akhirnya di balik kepemimpinan menyampaikan kebenaran, ia mendapatkan cemooh yang siap menanti hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari tahu bahwa ketaatan Yesus untuk menjalani derita dalam mencapai suatu kesempurnaannya menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang sampai detik ini dan selama-lamanya taat kepada Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang taat kepada Tuhan adalah hamba Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang mau belajar dari sang pemimpin agung, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, mari milikilah integritas yang kuat di dalam Kristus, maka pasti akan membawa dampak atau perubahan yang besar bagi hidup akan sesama Bapak Ibu Saudara dan saya. Siaplah memikul penderitaan, penghinaan, dan malu dengan sikap kerendahan hati. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah akan mengangkat Bapak Ibu Saudara dan saya dan memberikan penguatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk menyatakan firman Tuhan. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hiduplah mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap dan dihapusnya oleh sinar senyum wajahnya, rasa takut dahsyat kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan Allah dalam doa syafaat kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan akan firman-Mu.
Kiranya Tuhan mengurapi kami, memampukan kami untuk dapat menjadi pemimpin yang berintegritas dengan sikap takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, dan khususnya gereja tempat di mana kami bersekutu dan bernaung, yaitu GPIB, ya Bapa. Tuhan memberkati, dan Bapa juga memberkati setiap para pemimpin yang ada di GPIB, yaitu Majelis Sinode. Tuhan memberkati seluruh jemaat GPIB yang ada. Berkati 325 jemaat GPIB dari Sabang sampai Bau-Bau. Baik jemaat GPIB yang berada di perkotaan maupun berada di pos-pos Pelkes, Engkau memberkatinya. Tuhan memberkati para pendeta, majelis, dan bahkan unit-unit misioner, para vikaris, para pengurus dewan di tingkat wilayah jemaat. Tuhan juga memberkati, yakni komisi-komisi yang ada di GPIB, baik itu secara sinodal maupun di tingkat BP Mupel Kaltim 2, bahkan khususnya di tingkat jemaat GPIB Efata Tenggarong. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di Efata Tenggarong bersama dengan bajem-bajem, bahkan pos-pos Pelkes yang ada, khususnya di masa pandemik ini, ya Tuhan. Hamba berdoa bagi warga jemaat-Mu yang beribadah saat ini, baik di gedung gereja-Mu ini dan dari rumah, yang sedang bergumul secara pribadi mereka, pekerjaan, baik sipil, wira swasta, dan bahkan buruh kasar, yang menanti pekerjaan, yang sampai sekarang ini masih merindukan pasangan hidup, merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka, yang sedang mengandung, Bapa pun memberkatinya. Tuhan memberkati usaha, kebun, sawah, ternak dari warga jemaat-Mu ini. Engkau memberkati anak-anak, cucu, baik balita, batita dalam pertumbuhan iman mereka dan dalam kehidupan pendidikan mereka sebagai siswa-siswi. Dan Tuhan memberkati bagi jemaat-Mu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, yang semuanya sedang dilakukan dari rumah saja. Dan bahkan anak-anak dan cucu dari warga jemaat Tuhan yang bersekolah, kuliah, bekerja, yang berkeluarga baik bersama-sama dengan mereka maupun yang berada di luar Tenggarong, khususnya di luar Kalimantan Timur ini, ya Tuhan. Bapa yang sungguh baik, Engkau mengetahui setiap kebutuhan yang diperlukan dan dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini di masa pandemi COVID-19. Engkau memberkati akan ibu janda, duda, anak yatim piatu, bahkan yatim piatu dan juga para lanjut usia khususnya ya Bapa. Kami berdoa bagi warga jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah atau sakit, yang tidak hamba sebutkan satu persatu nama-nama mereka. Ketika dalam pengharapan mereka, iman mereka memanggil Engkau yang adalah tabib ajaib itu, kiranya Tuhan datang kepadanya, menyatakan mujizatnya, sehingga apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui makanan, minuman, obat-obatan, baik perawatan para medis maupun di rumah, itu boleh menjadi bagian dari proses pemulihan, bahkan kesembuhan oleh warga jemaat-Mu ini ya Bapa. Tuhan juga memberkati bagi warga jemaat Tuhan yang mengingat rayakan hari kelahiran dan perkawinan. Berkati mereka ya Bapa dalam syukur serta sukacita yang mereka rasakan dan alami selama 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia yang berada di dalamnya Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tenggarong, di mana kami bernaung dan bersaksi
Tuhan kiranya memberkati, berikan kemampuan hikmat bagi pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tenggarong, dan sekitarnya ya Bapak. Berkati aparat keamanan, TNI, Polri yang ada, yang sedang berjuang bagi bangsa kami dalam keadaan saat ini ya Tuhan. Berkati pemerintah kami ini bersama dengan keluarga mereka. Hamba berdoa untuk GPB Jemaat Efata, sampai kepada Bajem dan pos-pos Pelkes, di mana yang telah berpartisipasi akan warga jemaatmu ini, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, dan bahkan materi untuk mendukung kemajuan pelayananmu di masa pandemik ini. Kiranya Engkau terima dan Tuhan berkati, serta Bapa lipat gandakan apa yang sudah diberikan dengan penuh sukacita oleh warga jemaat Tuhan ini. Bapa yang sungguh baik, kami berdoa bagi sarana yang dipakai dalam ibadah saat ini, yakni presbiter yang bertugas, organis, prokantor, bahkan juga ketika ada pengisi pujian, tim multimedia dan sound system, karyawan kantor, bahkan koster, dan kami sebagai warga jemaat Tuhan yang beribadah saat ini kepadamu, baik di gedung gereja maupun di rumah ya Tuhan, Engkau memberkati. Bapa yang ada di surga, minggu yang baru terbentang di hadapan kami, bantu kami untuk selalu mensyukurinya. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayananmu selama 1 minggu ke depan ini. Bapa yang ada di surga, masih banyak seruan hati kami yang ingin kami bicarakan bersama dengan Engkau ya Tuhan dalam doa syafaat ini. Inilah doa, syukur, dan harapan kami. Ini pula syafaat kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkatilah kami hari ini, ampunilah segala dosa kami juga mau mengampuni dosa yang
ya Bapa, dengarkanlah kami. Berkatilah kami hari ini, ampunilah segala dosa kami. Kami juga mau mengampuni dosanya sesama kami. Mohon lindungilah kami Bapa dari segala mara bahaya. Biarkan kami padamu Bapa ya Bapa, dengarkanlah kami. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang tertera di layar televisi Anda. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta tanggal 15 November 2020. Ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah minggu tanggal 22 November 2020 sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Albert Gosling. Pelayan 1 Panetua Rudi Lestari Manurung. Pelayan 2 Diakon Oldi Tasik. Prokantor Ibu Kartini Manalu dan Ibu Leni Tarigan. Organis Saudara Tony Silaban. Bidang Inforkom dan Litbang. Berita duka telah dimuliakan oleh Bapa di surga, Ibu Marta Lele, ibunda dari Bapak Marcelinus Rego Pabuaran pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Efata Tenggarong menyampaikan turut berduka cita. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan dan
penghiburan dalam iman. Pengurukan tanah di Loa Ulung diberitahukan bahwa di Bajem Hosana Loa Ulung sedang ada pekerjaan pengurukan lahan gereja, dan sejumlah orang sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan ini, silakan menghubungi Penatua Yudiarta. Daftar yang ikut ambil bagian dapat dilihat di Warta Jemaat, dan diucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai dengan 21 November 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari. Demikian ringkasan Warta Jemaat Minggu Berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di Minggu Berjalan ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Jangan membimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.